Salah satu hal yang penting banget dalam membuat kursus online yaitu adalah bisa membuat cover 3D atau mockup yang menarik ya. Ini bisa dipakai untuk marketing kit supaya nanti materi kursusnya itu lebih menarik dan lebih menjual. Jadi inilah contoh-contohnya ya, mockup seperti ini, dan itu cara bikinnya gampang sekali, tinggal menggunakan Canva ya, kemudian begitu, atau pakai PowerPoint juga bisa, kemudian pakai aplikasi 3D mockup ya, macam-macam ya aplikasinya. Nih ada banyak kayak gitu. Dan inilah salah satu materi ya beserta tips-tipsnya yang diajarkan di 30 Days Challenge ya. Tantangan 30 hari membuat kursus online. Nah, ini ada yang menarik sekali, jadi yang perlu diperhatikan macam-macam ya. Ada covernya, kemudian kejelasannya, kemudian kontrasnya dan sebagainya, kemudian juga judulnya kalau bisa harus menjual dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu faktor yang cukup mempengaruhi atau bisa berpengaruh positif terhadap penjualan. Dan ini menariknya ya, tadi ada kelas ya, saya sudah mengajarkan tentang bagaimana membuat cover ini ke peserta 30 Days Challenge, dan hasilnya keren-keren semua. Tapi ini akan kita bahas untuk evaluasi ya, sambil untuk belajar teman-teman semua ya. Nah, ini ada banyak sekali ya, kita coba lihat satu persatu sambil saya coret-coret. Ini HSK ya, satu ya, in 30 days ya gitu. Kuasai Mandarin seperti pro dalam waktu singkat. Kemudian ini kayaknya level 2 ya, made easy, Mandarin lebih mudah dikuasai daripada yang Anda pikirkan ya, oke. Nah, ini sambil kita review ya secara singkat. Jadi kalau kita ngelihat di sini ini bagus ya, tampilannya secara visual bagus, bersih ya gitu, dan tidak membuat apa ya, jadi jelas gitu ya. Cuman masih bagusnya dulu nih ya. Bagusnya lagi adalah menggunakan gambar ini kan menunjukkan easy-nya ya, menunjukkan mudahnya, itu terwakili oleh gambar-gambar seperti ini. Jadi ini bagus banget ya. Dari white space-nya ya, area putihnya banyak ya, itu juga menggambarkan sesuatu yang ringan, yang mudah, itu bagus. Nah, hanya saja saya tidak tahu nih, HSK ini sesuatu yang populer atau bukan ya dalam bidang bahasa. Kalau misalnya bukan, maka mungkin jangan menggunakan istilah HSK. Tapi misalnya boleh sih, cuman dikecilkan ya. Yang diperbesar itu adalah belajar bahasa Mandarinnya gitu ya. Kemudian HSK 1 in. Nah, kalimat ini ya kalau dari jauh tuh nggak terlalu jelas itu apa sih gitu ya. Jadi ini kan menunjukkan level nih. Mungkin ini bisa diturunkan ya. Itu mungkin lebih oke. Oke, secara umum ini oke. Ya, kalau saya ini ya nilainya dari 0 sampai 100 ini 80. Ya, 80 tinggal di edit itunya. Kemudian ini ya Mbak Imelda, ini bagus juga ya, melukis bambu, mengukir ketenangan dalam gaya Chinese painting ya. Cuman sayang ini ketutup ya, ini ketutup banget. Cuman kalau kita ngelihat di sini menggunakan background bambu, ini sudah bagus, relate ya. Hanya saja ya, kalau saya itu ini kan tujuannya adalah materi tadi tuh untuk nantinya akan untuk promote ya di media sosial dan sebagainya. Maka saya akan memperbesar tulisan melukis bambunya ya, jadi cukup besar sehingga dari kecil itu akan kelihatan. Yang lainnya bagus ya, pemilihan warna dan sebagainya. Kemudian ini sayangnya ini ketutup ya, nggak kebaca. Kemudian mengukir ketenangan dalam gaya Chinese painting. Melukis bambu, oke. Ya, ini berarti melukis di bambunya ya, bukan belajar melukis bambu, betul nggak? Nah, ya, kalau misalnya ternyata saya salah, berarti pesan yang disampaikan oleh ini mungkin ada kurang jelasnya. Apakah melukis di bambu atau belajar melukis bambu? Nah, itu dua yang berbeda. Ya. Nah, mungkin itu bisa dikasih penjelasan di sini. Ya. Oke, tapi secara umum ini oke. Ya, ini skornya. Kalau saya ini ngasih 85. Ya mungkin ini karena ketutupan nggak jelas ya, dan ininya kurang besar. Tapi secara umum ini bagus ya, di angka 8. Berikutnya Mas Dika, seni closing 101. Wow, ya gitu. Closing di toko retail bagi pemula. Yes ya. Nah, jadi memang saya sempat baca juga ya di grup, retail itu apa ya, online atau offline. Memang kalau dalam dunia yang biasa retail itu offline ya gitu. Apalagi di sini ya, ini ada gambarnya seperti ini retail ya offline gitu. Berarti ini sudah jelas ya, gambarnya memperjelas. Bagus nih ya. Kemudian
penggunaan 101 nih umum ya, jadi bagus di sini. Maksimalkan penjualan produk Anda dan temukan kunci peluang untuk meningkatkan KPI sales Anda hingga 100%. Wow, ini bagus ya. Kemudian highly recommended. Wah, kasih jempol kayak gini emblem. Ini bagus ya, secara umum ini jelas ya. Oke nih. Nah, cuman nanti ya karena ini e-course ya, kan tujuannya niatnya untuk e-course. Boleh dikasih tambah tulisan e-course kecil di sini ya, sehingga nanti tidak bingung ya orang ini buku atau apa nih gitu ya, siapa tahu tapi nanti suatu saat mau bikin buku ya gitu. Nah ini kasih e-course ini oke banget. Nah ini scoresnya ini cukup bagus nih, semi closing ya di toko retail bagi pemula, semi closing oke. Ini benefitnya sudah ada, bagus ya, jadi benefit harus dimasukkan ya. Ini bisa masuk 90, good ya Mas Dika, ini good ya. Kemudian Mbak Anggia, panduan 30 hari berdamai dengan asam lambung, mah, GERD, ya, anxiety psikosomatis, oke, terbukti sehat alami tanpa obat, oke, ya, oke, ini kita lihat di sini untuk kita dari gambarnya dulu, ya, gambarnya ini kalau saya sarankan jangan campur antara ilustrasi dengan orang. Kalaupun mau campur, coba diatur karena terkesannya menjadi kurang bagus ya gitu, kurang nyatu gitu. Coba aja nanti bikin 2 versi, yang versinya ilustrasi, bikin ilustrasi nggak usah ada gambar orang, yang ada gambar orang itu gambar orang, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pemilihan gambarnya ya. Jadi ini maksudnya lambung bagus jelas, tapi ini tidak menggambarkan apapun di sini. Mungkin maksudnya adalah happy, ceria, tapi nggak ada relate-nya. Nah ini malah jadinya malah meramaikan ya, membuat jadi nggak lihat. Mungkin kalau saya ini akan dihapus ya, ini juga akan dihapus ya gitu. Jadi ini saja cukup gitu. Nah atau jadi gini, kalau yang berhubungan sama kesehatan itu bisa dari 2 sudut pandang, dari sudut sehat atau dari sudut sakit. Contoh misalnya kalau kita ke apotek nyari obat untuk anak demam ya, coba aja lihat ya gitu. Ada yang fotonya anaknya lagi sakit demam gitu ya, ada juga yang anaknya udah sehat ceria. Nah itu 2 sudut pandang itu bisa dipakai. Nah di sini juga nanti bisa dipakai ya, mau dari sehatnya bisa, mau dari kayak gambar orang lagi sakit gitu, itu bisa juga. Contoh ini kebetulan tadi ada contoh yang bagus juga ya, saya loncat dulu ke yang BAB. Nah ya nih ya, ini bagus nih ya, ini bagus nih ya. Ya dari siapa nih? Mbak Zulfa ya, Husain Bajri ya, program lancar BAB 30 hari tanpa obat. Langkah mudah mengembalikan siklus detox alamiah, melindungi kita dari penyakit kronis. Nah mungkin bisa ditambah ya, kronis titik apa gitu ya gitu. Nah ini bagus. Nah sekarang kita kembali nih, biasanya ya kan kita lagi bahasnya ini adalah tentang e-course ya gitu, e-course, membuat course online. Semakin kita itu menyelesaikan problem, semakin bagus ya. Nah kalau misalnya selain itu kan dream juga boleh ya, hobi boleh. Nah tapi orang itu biasanya ini berarti kelihatan banget nih orang ini punya problem ya, dan ini solusinya kursus ini bagus ya. Jadi secara psychological untuk orang-orang yang mengalami sulit nggak lancar BAB-nya, ini bagus ya, ini bagus nih ya. Jadi Mbak Zulfa ini bagus ya, gambarnya menjelaskan bagus banget, menarik. Program lancar BAB 30 hari tanpa obat ini bagus juga ya, checklist oke. Kemudian nanti kalau misalnya ini udah terbukti ya, pernah terbukti, tulis aja nggak apa-apa ya gitu. Jadi terbukti ya, proven gitu dan sebagainya. Nah itu silahkan. Ini bagus ya, ini skornya 90 nih, 90 sampai 95. Good ya, paling tambah e-course nanti ya, e-course apa gitu. Kemudian berikutnya kembali ke yang tadi ya. Jadi di situ ya, jadi ini bisa ya, mau ngambil kayak tadi sakitnya ya, atau dua-duanya sakit kemudian saya happy-nya ya, itu boleh silahkan. Oke, ini karena masih nyampur seperti ini 75 ya, jadi ini harus diperbaiki, diupdate ya. Kemudian warnanya kalau bisa jangan terlalu variatif, karena kita berharap kalau bisa itu orang yang ngeliat tuh langsung kata kuncinya apa ya gitu. Itu ya, ini terlalu banyak nih ya, jadi fokusnya itu nggak dapat. Kemudian berikutnya Mbak Fitria ya, mengubah fakta jadi karya. Wow, keren, udah dibikin mockup kayak gini ya, ini keren banget. Dan mudah ya gitu, jadi kalau udah tahu ilmunya ternyata gampang banget. Oke, e-course. Nah bagus nih pakai e-course ya, mengubah fakta jadi karya ya.
A to Z membuat film dokumenter menginspirasi. Best choice bagus banget ya, ada best choice-nya. Gambarnya bagus banget ya, ini menggambarkan orang yang ingin filmmaker, ini bagus ya. Oke, ini bagus ya, ini secara elemen tambahan ini bagus ya gitu. Orang lihat tuh wah ini tentang film nih gitu, tanpa baca pun udah ngeliat oh ini tentang film. Nah bagus ya, pemilihan ininya ini bagus. Nah kemudian mengubah fakta jadi karya. Oke, ya gitu, oke, ya mengubah fakta jadi karya. A to Z membuat film dokumenter menginspirasi. Nah, ininya kalau saya seperti ini. Kalau judul buku ya, itu seperti ini oke, ya. Tapi kalau e-course, apalagi nanti e-course-nya itu akan bersaing di marketplace dan sebagainya, kalau saya ya, dulu saya mungkin akan bikin sama seperti ini. Tapi belakangan itu diubah. Yang ini ya mengubah fakta menjadi karya, saya akan bikinnya kecil saja, nggak terlalu mencolok. Tapi ya e-course A to Z panduan misalnya ya lengkap, berarti kan A to Z itu kan lengkap ya. Membuat film dokumenter kemudian menginspirasi, ini kurang nyambung ya gitu. Jadi dokumenter misalnya apa yang bisa menginspirasi audiens, nah itu lebih oke ya. Nah itunya yang akan saya perbesar. Jadi ininya saya kecil, jadi saya balik nih yang mengubah faktanya, pakai font ini saja kecil, ya, kecil aja di atas ini. Nah, e-course A to Z membuat film, ya panduan lengkap membuat film dokumenter yang menginspirasi apa ya, itu saya perbesar. Jadi orang dari jauh, ya nih, lihatin ya. Nih, dari jauh gini nih, nah ini bagus nih, ya ini kelihatan gitu. Itu, tapi ini secara umum ini bagus, ya. Saya kasih angka ini 90 juga, good. Berikutnya Mas Bani, ya, betul ya, Mas Bani Ahmad. Rahasia semangat menjalankan bisnis 24 jam. Oke. Semangat menjalankan bisnis. Oke, ini kurang jelas ya. Rahasia semangat menjalankan bisnis kurang jelas, bisnisnya pun kurang jelas, dan 24 kayaknya ada ya yang mau kerja terusan 24 jam. Nah, ini ambigu ya, ini nggak jelas. 7 strategi praktis dan sudah terbukti mengalahkan malas dalam membangun kerajaan bisnis online di rumah. Mengalahkan malas dan membangun kerajaan bisnis online di rumah. Iya, ini dari bahasa ini ambigu, ya, ambigu. Jadi apakah ini itu fokusnya mengalahkan malasnya, atau tips dan trik bagaimana supaya bisa menjalankan bisnisnya, atau membangun kerajaan bisnis, ya, atau bisnis online atau apa, ini kurang jelas ya. Kalau saya akan memilihnya lebih spesifik ya, misalnya 7 itunya digedein ya gitu, 7 strategi ya membuat Anda menjadi semangat menjalankan apa ya, bukan menjalankan ya, menjalankan 7 strategi praktis yang bisa membuat Anda semangat ya untuk kerja di rumah, sehingga apa titik-titik gitu, sehingga cuan ngalir terus misalnya. Nah itu lebih oke ya, jadi dampak hasilnya itu apa gitu. Jadi yang ini nggak usah ditonjolkan. Atau kalau misalnya memang tujuannya adalah mau malas nih yang menjadi tujuannya, ya sudah berarti 7 tips, 7 strategi praktis ya gitu, menghilangkan rasa malas ya gitu. Kemudian baru ya kejar peluangmu, ini apa dan sebagainya gitu. Tapi saya nggak yakin kalau ngekek judul yang kedua ya, yang mengalahkan rasa malas, nggak yakin itu akan powerful dibandingkan kalau misalnya kita ini, karena kebayangkan benar targetnya berarti orang-orang yang malas. Nah orang-orang yang malas kalau dikasih kayak gini mau nggak ya gitu ya. Jadi ini scoresnya 7 ya gitu. Jadi ini harus dioptimalkan lagi, latih terus copywritingnya. Mas Robert P. Axel Jaya. Wow, keren nih ya, kursus kilat. Orang-orang tuh seneng ya, cara mudah, kursus kilat, karena orang-orang seneng yang instan. Ini bagus ya, ini belum apa-apa, bagus. Kemudian ini saya belum baca isinya, tapi ini ngelihat dari sininya ini tampak profesional, tampak eksklusif. Ya, sekarang kita lihat ini tentang apa. HSE Plan dalam 60 menit, pelajari trik cepat dan praktis untuk menyusun HSE Plan tanpa makan waktu berlebihan. Oke. Nah, saya tidak tahu apa itu HSE ya, tapi melihat dari sini saya yakin ini targetnya Mas siapa tadi? Mas Robert ini adalah orang-orang yang memang sudah ngerti HSE ya gitu. Jadi kalau betul seperti itu, ini
bagus ya, eksklusifnya dapat, ininya dapat ya gitu, mudah dan praktis dapat ya, safety first dapat ya gitu. Nanti paling kalau mau tambah nama sedikit ini boleh ya. Kursus kilat oke, bagus ya, ini 90 ya gitu, simple tapi keren banget nih ya. Kemudian berikutnya Mbak Intan ya, e-course workout mandiri tanpa harus pergi ke gym, dapatkan tubuh kencang. Oke ya. Nah, di sini ya, ini model mockupnya oke ya gitu. Cuman ini kolam sama ini oke, ini masih oke ya, ini hanya gambar-gambar tambahan. Nah, sekarang kita lihat yang ini nih ya, kita lihat yang ini. Ini ada gambar workout seperti ini, bagus ya. Apalagi gambarnya di rumah, jadi tanpa harus ke gym, betul banget ya, nyambung. Nah, yang kurang itu adalah gini. Pertama adalah Coach Intan, ini secara brand, bukan brand ya, secara keselarasan fontsnya ini nggak nyambung sama ini ya, jadi berbeda. Bikin aja yang sama ya gitu, yang serupa sama ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah, nah, dapatkan tubuh kencang, mungkin ini juga nggak tahu ya, apakah dalam dunia market umum itu tubuh kencang tuh itu cukup ya, atau perlu ditambah lagi. Jadi kayak misalnya dapatkan tubuh kencang, sehat dan sebagainya. Jadi ada tambahan tuh, itu lebih bagus lagi ya. Dapatkan tubuh sehat, kencang dan membuat Anda tampil mempesona, misalnya gitu ya. Atau misalnya dikasih waktu kayak tadi juga bisa ya, dalam titik-titik hari gitu, itu bisa ya, itu akan lebih bagus lagi. Oke ya, ini skornya 80 ya, kalau dari sini 80 ya. Oke, berikutnya. Mana lagi nih ya? Wah, ini banyak ternyata. Fauzi, wow, ya gini, money mastery, kaya raya dengan kecerdasan keuangan. Kuasai keuangan Anda, raih impian tanpa beban keuangan. Fauzi Ihsan. Oke, nah ini secara gambar simple, bagus ya. Cuman money mastery mungkin akan lebih baik kalau gambarnya ada berhubungan sama uang ya gitu. Kalau ini berhubungan sama ide nih, biasanya lampu-lampu ini ide. Kemudian udah gitu, money mastery, kaya raya dengan kecerdasan keuangan, kuasai keuangan Anda, raih impian. Kuasai keuangan ini nggak jelas ya, nggak jelas gitu. Raih impian tanpa beban keuangan, ini juga nggak jelas ya. Jadi ininya sudah bagus ya, tagline-nya yang perlu dispesifikan apa nih ya gitu. Misalnya kuasai keuangan Anda tuh apakah kuasain keuangan atau menguasai apa. Nah, ini coba ya, pakai ChatGPT juga nggak apa-apa ya, coba refrase atau bahasa lain yang lebih mudah gitu ya. Gambarnya juga ini diganti. Ini skornya masih 75 ya, ini belum terlalu ini. Mungkin kalau money mastery-nya oke ya gitu, cuman apakah money mastery mendapatkan uang atau apa, nah ini belum terlalu tergambar di sini. Mas Stephen, kursus praktis pembuatan Google Form terbaik. Wow, ini keren nih ya. Kursus praktis bagus ya, form terbaik bagus ya. Google Form jelas banget ya. Transformasi data dengan keterampilan buat Google Form yang profesional. Best practice ya, ini bagus juga ininya ya, pakai tab kayak gini. Oke, ini bagus ya gitu. Ini bagus nih ya. Praktis pembuatan Google Form. Ini saja cukup. Cuman kan Google Form itu bisa untuk macam-macam ya, nanti bisa ditambahin di deskripsi lainnya ya gitu. Jadi apakah untuk apa itu bisa ya. Ini untuk teman-teman lain ya yang kan itu kok pada bisa sih bikin bagus-bagus seperti ini. Ini karena ikutan ini ya, program 30 Days Challenge ya, tantangan 30 hari membuat kursus online yang bisa teman-teman dapatkan di cek aja link di deskripsi. Oke, berikutnya kita lanjut lagi ya, ada Mbak Windy Anitasari, ini keren juga ya, e-course Canva untuk pengajar online. Wah, needs targetnya spesifik ya, untuk pengajar online. Panduan membuat materi pembelajaran interaktif untuk kursus online Anda. Oke, ya ini needs-nya bagus, spesifik, Canva-nya juga bagus ya. E-course ada ininya jelas. Cuman kok saya ngelihatnya ini kayak terlalu sederhana ya gitu. Kayak nggak menarik ya gitu. Maksudnya iya sih gitu Canva, tapi kok kayaknya gitu ya. Jadi maksudnya ini kan adalah untuk ngajarin Canva, untuk ngajarin suatu desain ya gitu, tapi ininya tuh bener-bener simple gitu ya gitu. Jadi coba ya gitu, apakah mau ada Canva-nya atau mungkin karena warnanya ya terlalu gelap atau gimana ya gitu. Ini saya belum nemu nih kenapanya, tapi kayaknya kurang ya gitu, kurang gitu. Kemudian Canva untuk pengajar online, atau bisa juga ditambah gini. Jadi kan ini udah kalimat ini tuh sebenarnya kalimat ini sama maknanya kan gitu. Canva untuk pengajar online, panduan membuat materi pembelajaran interaktif untuk kursus Anda. Ini kan sama aja, 2 kali sayang. Kalau saya adalah kayak gini,
Canva untuk pengajar online, jadikan materi kursus Anda interaktif dan membuat siswa Anda gitu, atau membuat Anda semakin mahir. Jadi pakai kalimat yang berbeda ya, yang ada dampaknya buat dianya itu apa gitu. Gitu. Ini 7 skornya. Ya. Jadi di update lagi. Archivaldo, wow ya gitu. Ini opening text Arabic ya, Archivaldo ini kalau untuk simplicity-nya bagus, tapi kalau untuk kayak misalnya nih ya gitu, saya dapat iklan misalnya opening text cuman gini aja, saya bingung ya ini tuh apa gitu ya, apa nih gitu. Jadi ini kayaknya bisa ditambah gitu. Tapi kalau misalnya mau nanti untuk iklan atau apa ada penjelasan, deskripsi dan lain di pinggir-pinggirnya, itu silahkan. Nah kayak ini ya, ada penjelasan kayak gini, ini mungkin oke kayak tadi ya gitu. Pas banget nih contohnya, Mas Eriang ya, 7 jurus karate terlarang yang tidak akan diajarkan oleh senpai Anda sekalipun karena sangat berbahaya. Ini udah pro nih ya bikin kalimatnya, ditulis oleh Mas Harry Browley. Oke, wah mantap banget. Karena melawan penjahat sungguhnya tidak oke ya. Ini membuat Anda nah, ini ada manfaat-manfaatnya, ini bagus ya. Ini keren ya gitu, keren. Nah cuman saya nggak tahu, ini kan nanti akan di-share-nya itu di media sosial ya, apakah fonts ini terlalu kecil atau tidak, apakah ini terlalu ramping, terlalu tipis atau tidak. Nanti uji coba kirim ke handphone ya, kemudian coba lihat ya, apalagi orang kan nanti kemungkinan dikirimnya bisa landscape, bisa di handphone portrait. Nah, kalau kecil banget, ya berarti coba nanti fontsnya diutak-atik. Tapi secara umum, ini keren banget ya. Secret Reveals ya, ini gambarnya juga bagus ya, Mas Heri ya gitu. Ini bagus ya. Ini dapat nilai 9,5. Wah, bagus nih, ini bagus ya. Ada manfaatnya apa, ada apa ya. Jadi ini udah yang hampir jadi ya, yang diajarin nanti di pertemuan ketiga ya, bagaimana mengoptimalkan ini yang sudah dibikin. Berikutnya ini ya. Nah, ya IKOS menulis proposal skripsi, strategi efektif menulis salah ya, typo ya. Mbak Dean ya gitu. Yang berkualitas maksimal 2 minggu. Menulis proposal skripsi. Proposal itu bukan skripsinya kan? Ya gitu. Proposal bukan skripsinya. Nah, ini coba ya kita lihat di sini. Efektif menulis proposal skripsi yang berkualitas, ini manfaatnya, maksudnya benefit buat dianya apa ya. Kalau mungkin bisa diubah ininya jadi judul ya gitu. Jadi strategi efektif dijadiin judul aja nggak apa, menulis proposal skripsi yang berkualitas ya dalam 2 minggu kurang gitu ya. Nah kemudian kasih benefit buat dianya apa, misalnya lulus kuliah jauh lebih cepat ya, peluang kerja lebih cepat ya, apa lebih cepat juga. Nah misalnya kayak gitu ya, orang tua bangga ini apa gitu. Nah itu silahkan di sini ya. Nah cuman saya nggak yakin nih, ini targetnya nanti siapa, mahasiswa. Oke ya gitu. Kemudian Mas Daud Setianto, free ebook ngomong Inggris. Oh ini free ya berarti ya, nggak pakai mikir, bikin kamu jadi tambah pede ngomong Inggris ya. Ngomong Inggris nggak? Oke ya, ini kalau dari tampilan dan sebagainya ini kayaknya mengejar ke cheerful, ceria ya, terus kayaknya mudah gitu ya, rame gitu. Free ebook ngomong Inggris nggak pakai mikir, jadi tambah pede, ya bagus ya. Cuman paling di sininya saja saya akan ini kan biru ketemu biru ya, ini kurang oke ya gitu. Jadi mungkin satu rada diapakan supaya mencolok. Dan ini sebenarnya yang menjual ya, dibandingkan ini nggak pakai mikir, ini lebih menjual. Jadi ininya yang akan saya perbesar. Oke, tapi secara umum ini oke ya. Ini 8 ya, dapat nih. Ini sudah ya tadi ya, sudah ya, seni closing 101 ya, ini bagus ya. Mbak Dwi Agustiawan Untari ya, e-course navigasi karir untuk Gen Z, meniru cara CEO untuk mencapai kesuksesan. Oke ya. Jadi karir meniru cara CEO. Ini aku kebayang ya, ini maksudnya adalah bagus ya gitu untuk kesuksesan dan sebagainya, tapi navigasi karir ini bukan sesuatu yang mudah dicerna ya. Untuk Gen Z, aku tuh nggak kebayang ya, kalau kita sendiri apakah akan, misalnya nih ya, kita Gen Z misalnya, apakah ketika baca ini, oh ini berarti buat Gen Z, nah itu tuh tinggi nggak sih orang itu yang tahu generasi apa ya gitu. Nah ini pastikan lagi ya. Menurut cara CEO
Karena saya juga lupa saya gen apa gitu. Cara CEO untuk mencapai kesuksesan. Nah, sebentar. Kalau dari sini ini bagus ya, gambaran ini bagus, ada ini bagus. Cuman di judul sama ininya, kalau buku sih mungkin oke, atau ini mungkin oke, tapi ada deskripsinya yang menjelaskan lebih detail itu seperti apa. Nah gitu. Kalau ada penjelasan mungkin akan lebih bagus. Tapi kalau cuman ini aja, khawatirnya ya kalau untuk nanti promo dan sebagainya takutnya kurang jelas apa sih gitu. Ya. Oke, tapi ini secara umum bagus ya, 80 nih ya, dapat sih 80. Cogems, ya, kelas online 10 langkah membuat website dalam sehari ya. Membuat website profil usaha dan toko online semudah klik tanpa coding. Oke, gambarnya yoursite.com, 10 langkah mudah membuat website. Oke, nah gini, membuat website itu adalah kalau kita ya gitu, kita ngerti ya website itu kan banyak banget membuat website. Ada membuat website untuk branding, ada website untuk kursus LMS, ada website untuk penjualan, ada website untuk profil usaha, ada profil untuk apa, ya gitu, website untuk macam-macam banget ya. Nah, jadi kalau mau spesifik marketnya diperjelas, itu akan lebih menarik dibandingkan kayak gini. Ini tuh terlalu abstrak. Nah, jadi misalnya 10 langkah mudah membuat website, nggak apa-apa, spesifikan aja mau targetnya siapa ya. Membuat website untuk apa nih ya, misalnya membuat website untuk meningkatkan penjualan kue. Misalnya ya, toko kue gitu ya dalam sehari. Nanti bisa bikin lagi yang lain, ya gitu, untuk apa gitu. Itu lebih oke. Atau kalau nggak ya website basic ya gitu, itu ini. Karena kalau ini takutnya terlalu abstrak. Tapi ini secara umum oke ya, standar standar. Ini 7,5 sampai 8 ya gitu. Ini tadi sudah ya. Mas Reno ya, e-course 1 hari jago bikin reels tanpa tampil muka. Canva, CapCut ya, pelajari strategi ya konten tanpa kehabisan ide. Oke, ya ini bagus ya untuk ininya, e-course 1 hari jago bikin reels ya tanpa tampil muka. Oke. Di sininya ini kan pakai Canva dan CapCut ya. Ini nggak apa-apa jadi nilai jual juga ya. Jadi dengan mudah menggunakan Canva dan CapCut gratis. Nah, gitu, itu nggak apa-apa tuh ya. Gitu. Kemudian ini CapCut-nya kurang geser ya, jadi ini nggak terlalu kelihatan nih. Gitu. 1 hari jago bikin reels tanpa tampil muka. Oke, konten tanpa kehabisan ide. Oke, secara umum ini masih oke ya, masih oke. Tapi mau ditingkatkan juga boleh. Ini sama 7,5 sampai 8 ya ini di sini. Mas Kiki Sodikin. E-course, wah ini udah dalam bentuk mockup buku, bagus ya. E-course cara mudah lolos monetasi YouTube hanya dalam 10 hari, cara cepat menghasilkan uang dari YouTube. Gambarnya gini. Wah, ini best ya gitu. Ini belum apa-apa nih, nilainya 9,5. Wah, bagus ya gitu. Nanti paling ditambah namanya, boleh kecil ya. Dan ini kayaknya terlalu maksa ke kiri ya gitu, maksa kiri. Jadi coba nanti dirapihkan. Tapi ini keren banget. Cara mudah, bagus. Lolos monetasi, ya orang yang YouTube pengen banget monetasi ya. Hanya dalam 10 hari, itu juga bahasa copywriting bagus ya. Cara cepat, wow, kayak gitu, menghasilkan uang dari YouTube. Ini bagus banget nih ya, ada ininya lagi, ada ininya. Ini best 9,5. Ada gambarnya juga ini ya, YouTuber dan sebagainya. Bagus, Mas Kiki ya. Good. Mbak Lia, e-course managing data quality dimension, oke ya, dimension measure strategi manajemen and ini jujur aja saya nggak terlalu ngerti ini kursusnya tentang apa ya gitu. Jadi managing data quality dimension measure. Jadi meskipun mungkin ya orang yang ngerti tentang data quality itu tahu cepat nangkap, tapi kalau kita bikin kursus itu usahakan untuk orang-orang yang mungkin belum kebayang pun, oh saya kayaknya butuh nih gitu ya. Jadi ini apa ya, manfaatnya apa ya. Jadi misalnya manage menggunakan ini untuk apa, ini apa gitu ya. Gitu. Jadi ini kurang terlalu jelas nih ya Mbak Lia ya, coba dikreasikan lagi, lihat aja contoh-contoh di luar sana seperti apa ya. Ini kurang ya gitu. Ini 7 harus dibikin lagi ya, semakin jelas nantinya. Yang Rizal, DaVinci Resolve
101 panduan praktis menggunakan DaVinci Resolve dari nol hingga jadi spektakuler. Oke, DaVinci Resolve. Oke, ini berarti menarget orang-orang yang memang mencari DaVinci Resolve ya gitu. Jadi kayak misalnya mau belajar CapCut, panduan CapCut. Nah, ininya terlalu tipis mas, ya ini terlalu tipis nih. Ya, jadi ini kan nanti akan dijadikan promosi ya gitu. Ini kurang oke nih, ya kurang. Ya jadi ini seperti orang lagi melihat sesuatu, tapi bukan sesuatu yang mau ditawarkan gitu. Jadi kalau bisa mock up-nya jangan yang ini ya gitu. Ganti aja pakai yang memang kayak produk gitu. Ini kayak bukan ini. Ini kurang. Ya. Skornya 75 ya. 75. Mbak Mel, menghadapi kehamilan yang tidak diharapkan, panduan menjalani kehamilan di luar rencana, hamil, it's okay. E-course panduan menjalani kehamilan di luar rencana. Oke. Ya, jadi ini menargetnya misalnya ada suami istri yang belum siap hamil, tapi udah gitu nggak taunya hamil, ya gitu. Ya, dua-duanya bagus, tapi gini. Iya, oke. Jadi kalau kita itu melihat dari gambar ini, ya, ini kan berarti kayak fears-nya, ya gitu. Aduh, gitu kan, gitu, ya. Mungkin ini kena, ya gitu. Waduh nih, wah, nah ini butuh nih, saya butuh ini, ya gitu. E-course ini, itu oke, ya gitu, menarget situ. E-course panduan menjalani kehamilan di luar rencana, cuman, nah, ya, ininya kurang apa manfaatnya? Goals-nya apa? Ya, jadi panduan menjalani kehamilan. Nah, ini nih kurang. Ya, kalau saya mungkin akan ditambah ya sehingga apa? Ya, sehingga Anda bahagia, sehingga apa? Sehingga optimal, sehingga gitu. Jadi goals-nya itu dapetin. Kalau ini seperti kayak cuman waduh nih, gitu. Udah gitu ini panduannya tapi waduh gitu. Nah, itu jadi ditarik ke arah positifnya apa, ya. Gitu. Oke, kemudian penggunaan warna. Penggunaan warna hitam ya ini kurang pas ya gitu. Kalau menurut saya gitu, ini benar-benar kelam. Sementara harapannya ini adalah meskipun itu adalah orang ada yang menganggap waduh belum siap, tapi kita mengharapkannya memframingnya itu positif. Jadi kasih gambar-gambar yang positif ya gitu. Putih warnanya nggak apa-apa loh kan gitu maksudnya ini kan gitu ya, it's okay nggak apa-apa. Jangan pakai warna hitam. Hitam tuh kelam gitu ya. Jadi hamil is okay. Warnanya warna terang. Ini bebas mau pakai ini boleh ya untuk kejar takutnya atau kasih gambar happy-nya. Ya gitu. Jadi kasih gambar ininya kecil aja ya gitu. Udah itu ini gambar happy-nya. Jadi orang yang nonton ini harapannya adalah oh ini nih e-course yang saya butuhin supaya bahagia meskipun saya ini ternyata hamil ya gitu di luar rencana gitu. Gitu jadi ngebaca ini bawaannya tuh jadi pengen jadinya happy gitu. Baru ngeliat covernya udah wah ini saya pengen nih happy. Kalau gini kayaknya problem ya, tambah problem nanti. Jangan ya. Ganti mas ya gitu. Oke, ini skornya 75 75. Mas Ragil Wicaksono ya statistik sederhana untuk investor saham pemula. Wow ya keren nih. Cuman secara psychological color merah sama biru ini nggak bagus ya. Ini kurang oke. Meraih nih ya, jadi nggak kelihatan gitu. Profit saham lebih tinggi dari deposito dengan menggunakan statistik sederhana, mudah difahami, mudah ditetapkan. Ini fitur ya, mudah dipahami, mudah ditetapkan fitur. Usahakan kalau di sini jangan terlalu banyak fitur, tapi benefit buat dia. Ya jadi kayak gini nih benefit bagus nih ya. Yuk dapatkan tingkatkan cuan ya gitu dengan mudah gitu. Nah itu kayak gitu lebih oke. Ini juga nggak apa-apa sih sebenarnya, cuman kalau bisa ya itu benefitnya ya. Mrs. Albiruni, wow, kayak gitu. Ntar ini belum apa kelihatannya ini full ya, terlalu full nih. Kalau untuk di belakang buku oke, ya, tapi kalau untuk ini nggak bagus ya, untuk mock up yang untuk marketing ini kurang ya, terlalu full. Udah gitu tulisan e-course-nya juga ini dari jauh nggak terlalu kelihatan ya, nggak oke ini ya. Nah kita baca, jadi kalau gini-gini di teks aja di pinggirnya nanti. Cara membangun aset untuk bisa punya passive income ratusan juta di masa pensiun. Stop generation sandwich. Pelajari cara membangun aset secara sistematis untuk bisa mencapai passive income ratusan juta secepatnya dan bisa pensiun mapan. Ini terlalu panjang, ya, terlalu nggak to the point, ya, terlalu ngulang-ngulang gitu. Ini nggak oke, ya. Untuk mock up ya ini kurang cocok.
E-course ini dibuat untuk kamu yang sibuk pada karir tapi lupa kalau ketika pensiun kamu belum punya apapun. Kamu yang saat ini fase senior generation tidak mau kembali bekerja di masa pensiun karena kamu yang ingin menjalankan iya, jadi ini apa ya? Saya nih sebagai yang lihat itu tidak terlalu tertarik karena apa? Belum jelas manfaat buat saya secara spesifiknya apa. Ini hampir semuanya abstrak ya. Membangun aset itu abstrak, passive income itu abstrak. Pensiun untuk orang-orang muda ya gitu. Ini kan menarget tadi nih sandwich itu tuh masih mikirnya wah bisa. Beda kalau targetnya udah 40 tahun tuh yang waduh harus nih punya aset apa. Ini belum. Ya, jadi ini dengan cara apa nggak kelihatan ya gitu, nggak kegambar di sini dan sebagainya. Ini tahu rame gitu. Jadi coba ya diubah lagi ya gitu. Nah, ini next simple. Nah, contohnya ini Mas Wicaksana ya gitu. Rahasia gampang sukses tanpa stres. Nah, ini simple. Udah gitu aja. Jadi jelas. Wow, ya gitu. Jadi mengurangi stres atau apa. Cuman ya ini lengkapi automasi jadilah magnet. Ini kuning putih ini kurang kelihatan ya, dari jauh nggak kelihatan sama sekali ya. Rahasia gampang sukses tanpa stres ini ambigu ya, nggak terlalu jelas nih ya gitu. Kecuali kalau misalnya ini udah gitu ada teks deskripsinya, itu boleh silahkan. Ada e-course bagus ya, ini bagus gambarnya, ini simplicity-nya bagus ya gitu. Jadi secara umum ini oke, cuman bahasanya ambigu ya. Ini 75 ya, 75. Ini udah bagus, tinggal ininya. Mbak Tri, wow ini sedikit lagi. Ya. Mbak Tri, ya ini banyak juga ternyata. Purwani Dewi, online course bahasa Inggris dasar, panduan lengkap untuk lebih percaya diri berbahasa Inggris kapan saja, di mana saja. Best choice, ini secara umum ada ini bagus, simple, mudah dibaca. Tapi gini, ketika e-course-nya itu needs market pesaingnya banyak, maka usahakan jangan seperti ini saja. Panduan lengkap untuk percaya diri berbahasa Inggris ini hampir semua ya, bahasa Inggris di luar sana tuh ngajarin ini. Nah, cari pembedanya. Fokus spesifik. Masih ingat ya, di pelajaran sebelumnya saya menjelaskan spesifik mungkin untuk apa. Itu akan lebih menjual. Kayak gitu. Jadi, coba ya, jangan all in one, jangan kapan saja, di mana saja, akan lebih menjual supaya Anda bisa presentasi bahasa Inggris. Supaya Anda bisa traveling bahasa Inggris. Nah itu semakin spesifik semakin oke. Gitu ya. Ini udah terlalu banyak saingannya. Oke ya, ini 75 ya, 75 lah gitu. Ini harus diedit. Kemudian Mbak Zulfa ini udah tadi bagus ya, ini bagus. Mbak Silvi Arizkiani, Beyond Geometry. Wah, unik nih ya. E-course Beyond Geometry apa nih? Ya, ini menarik nih ya. Best, ini gambarnya dari jauh itu kelihatan eksklusif. Ya, bagus gitu, maksudnya nyambung sama geometrik. Menyusuri garis-garis keindahan warisan geometrik Islam. Course ini bahwa Anda memahami dasar-dasar geometrik Islam. Menyusuri. Ini bagus ya, bagus untuk buku, ini bagus ya. Untuk e-course kan tujuannya adalah kebanyakan tuh nanti bisa apa ya gitu. Ini memahami jadi kalau saya lihat di sini sih ini lebih ke knowledge ya, bukan ke skill ya gitu. Kalau yang tadi yang lain tuh rata-rata skill ya, bisa apa. Kalau untuk knowledge saja ini bagus ya. Jadi kursus yang menjelaskan ya gitu, memahami dasar-dasar geometri Islam, prinsipnya itu ini tapi lebih ke buku kayaknya ini ya gitu, ke buku. Tapi nggak apa-apa ya, ini ini bagus. Nah, berarti memang bukan skill ya kalau ini ya gitu. Ini nggak apa. Ini secara umum ini keren, nyambung dan sebagainya. Ini sama nilainya 9,5. Ini bagus ya gitu. Mbak Dian Hediani, e-course 3 strategi mengatasi anak GTM. Yes, akhirnya urusan anak makan tidak lagi masalah lagi. Nah, GTM ini tidak semua orang itu tahu. Bisa jadi nih saya punya anak, bisa jadi saya sebenarnya butuh, tapi karena saya nggak tahu GTM itu jadi nggak ikutan ya kan gitu. Jadi ini bahasa yang tidak ya. Yes, akhirnya urusan anak makan tidak jadi masalah lagi. Kalau saya akan mengganti kalimatnya ya, strategi mengatasi anak sulit makan. Nah, itu mungkin lebih ya gitu ya. Sulit makan terus itu baru ya gitu. Wah, jadi mudah. Nah, untuk gambarnya sama kayak jualan obat, bisa dari dua sisi. Mau gambar anaknya susah makan kayak gini boleh. Mau gambar hasil akhirnya ya anaknya happy makan, itu juga boleh. Ya silahkan aja. Kemudian ini asal tahu rame ya, ada ini nggak relate deh gambar ini gitu.
Ya mungkin ini aja gambar digedein ini. Ya, jadi ini terlalu rame ya gitu. Untuk ruangan sekecil ini nggak oke, ya kurang oke. Oke, ini skornya 70 ya, harus diedit lagi. Kemudian Aufa Isan ya, equals English speaking mastery, bisa ngomong pede tanpa salah di berbagai situasi 10 kali lipat. Tanpa salah ini nggak tahu ya, cuman kalau saya yang baca ya ini termasuk apa ya, kalau saya tuh ngelihatnya kayak ini mah kayak masa sih gitu ya, kayak ngasih janji-janji palsu ya gitu, ngomong pede tanpa salah. Gitu. Jadi kalau bisa sih jangan pakai kayak gini ya gitu. Ya, tanpa salah nih enggak. Ini kayak janji palsu nih ya. Best choice oke ya, e-course English speaking mastery oke ya. Bisa ngomong pede di berbagai situasi 10 kali lebih cepat. Ini juga faktor pengukurnya apa ya, 10 kali lebih cepat itu jadi gini, kan ini kan menarget orang yang belum terlalu pede. Ya, orang yang belum terlalu pede kemudian dikasih 10 kali lipat ya tanpa salah, itu tuh dalam psikologisnya tuh kayak ibaratnya gini, kayak orang yang ibaratnya nih ya, yang sehari-hari gajinya itu misalnya sebulan dapatnya 1 juta 2 juta, tapi dikasihnya bisa dapat rumah 10 M dalam waktu cepat. Kayaknya tuh nah gitu ya gitu. Jadi coba ya diubah lagi di sini. Itu ya oke. Kemudian ini gambarnya bagus, cuman coba alternatifnya, misal backgroundnya jadi putih, kemudian teksnya menjadi hijau, coba ya gitu. Ininya nanti warnanya rada gelap sedikit, jadi soft, kelihatannya soft gitu, mudah. Campaigner Indonesia e-course SEO materi untuk pemula buat kamu yang ingin berkarir di bidang digital. Cocok untuk kamu seorang fresh graduate. Gini, di psikologi warna ya, itu ada warna merah itu dipakai untuk kalau kita mau mengarahkan pandangan orang. Ya, merah, kemudian fonts yang gede. Nah, di sini menggunakan, ini kan cocok untuk kamu seorang fresh graduate. Ini nih jangan dijadikan yang mencolok. Jadi jangan merah. Ya, kecil aja ini mah gitu. Yang mencoloknya apa? Jadi gini, kita bahas dulu ya. Pertama, ini warna ini kurang oke ya, terlalu putih ketemu kuning, ini kurang oke ya. E-course mastery untuk pemula buat kamu yang ingin berkarir di bidang digital. Di bidang digital tuh kan banyak banget ya. SEO salah satu bagiannya. Nah, ini nggak relate ya gitu. Jadi akan lebih baik e-course SEO marketing untuk pemula ya. Buat kamu yang ingin apa nih, SEO buat apa? SEO YouTube kah? SEO website kah gitu. Jadi itu spesifikan. Yang ingin ya berkarir yang apa ya? Mahir dalam menjadikan website yang Anda bikin itu muncul di page 1 rank Google atau apa gitu. Jadi benefit buat dianya apa? Spesifik. Ininya nggak usah kayak gini ya gitu. Ini mah kecil-kecil aja ya gitu. Kemudian apa ya, ini asa kurang. Jadi coba Anda lihat sendiri. Kalau Anda ngelihat ini, Anda tertarik nggak? Kalau saya sih ini nggak terlalu ini teh apa sih, mendingan mencari yang lain yang jelas apa yang saya butuhkan. Jadi kan ingat ya, kemarin udah dibahas yang solve problem gitu. Nah, ini contohnya yang sudah diedit ya. Jadi ini udah sempat saya kasih feedback. Nah, ini strategi lengkap memperoleh ranking Google dan pengunjung website. Nah, ini lebih bagus ya untuk kamu seorang digital marketer, business owner. Oke, nah ini lebih bagus ya, lebih oke dibandingkan yang ini. Tapi ingat warnanya nggak usah pakai kayak gini. Lengkap memperoleh ranking 1 Google. Nah, ini benefitnya tuh apa ya? Dan meningkatkan pengunjung website Anda. Nah, itu lebih oke ya. Warna juga ini kurang ini ya. Kemudian Andriana RFP ya, e-course gaji UMR bisa kaya, 5 langkah mudah perjalanan uangku menuju kesejahteraan keluarga. Kalau untuk judul buku ini oke ya, dimana nanti di belakang bukunya ada penjelasan. Tapi kalau e-course kayak gini nih, ini nih bukan problem yang terjawab langsung dengan ngelihat ini ya. Gaji UMR bisa kaya, 5 langkah mudah perjalanan uangku menuju kesejahteraan. Nah, ini nih rada abstrak ya, perjalanan uangku. Jadi mungkin akan lebih, ini tuh tentang apa sih gitu. Misalnya tentang panduan apa. Ininya tuh untuk tagline kecil saja ya, teks kecil ya, gaji. Nih, panduan ya Anda yang gaji UMR tapi bisa kaya raya. Nah, gitu lebih kelas, lebih jelas tuh ya. E-course panduan Anda yang dapat gajinya UMR ya. Atau panduan kaya raya untuk Anda yang gajinya UMR. Nah, gitu, itunya tuh ditonjolkan di depan. Ya, jadi kena tuh, ya gitu. Gitu. Jadi langsung disebut ya gitu. Jadi panduan ya, e-course panduan kaya raya
untuk Anda yang gaji UMR. Kemudian baru ini di bawahnya. Nah, itu nggak apa-apa. Ya. Mbak Suyati, Visual Vocab Mastery. 5W DC, elevate your language skill through daily visual master 5 new word a daily easily. Nah, ini 5 word, maksudnya 5 word ya. DC, nggak tahu. Ini misalnya ada e-course ini muncul di beranda ya, ada marketplace pendidikan, kemudian ada ini, besar kemungkinan ini akan ke-skip. Ya gitu, karena ini nggak jelas ini apa, tentang apa. Buat andanya, buat yang bikinnya tahu nih, ya gitu. Ya saya tahu ini tentang apa, iya buat andanya. Buat orang yang sepintas-pintas nggak tahu, ya gitu. Jadi ini kurang oke, ya. Nih ada gambar, kemudian warnanya juga ini nggak terlalu kelihatan, ya. Kemudian ini berarti menarget orang yang memang udah ngerti bahasa Inggris ya, maksudnya adalah elevate your English skills gitu ya, silahkan. Cuman kalau saya menarget lebih banyak orang, itu pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa ya. Pelajari ya kemampuan bahasa Inggris Anda, kan ini kalau ngeliat gini kan kayaknya pemula ya kan gitu, nggak apa-apa ya. Elevate your, ini bahasa Indonesia ya, kuasai rahasia mempelajari 5 bahasa baru setiap hari dengan mudah gitu ya, dengan metode apa gitu. Nah itu mungkin lebih oke. Mas Fahrizal, ya e-course branding for business. Wow, ya ini gambarnya bagus. Ini pakai yang PNG aja supaya nggak putih kayak gini belakangnya. Kemudian cara bikin brand Anda punya omset tembus 1M pertama. Yes, ya ini bagus nih. Brand Anda punya omset. Ini kata-katanya kayak kurang pas. Tapi ngerti lah maksudnya situ. Ini secara umum oke. Mungkin fontsnya sama 1M-nya ini 1M-nya nggak kelihatan. Merah ketemu hitam kayak gini jadinya nggak terlalu kelihatan. Nah gitu. Jadi coba diedit ininya. Atau 1M-nya kasih diperbesar aja fontsnya. Ya. Itu ini secara umum oke. Ya ini bagus ya. Ini dapat 8 ya, branding dan sebagainya. EBHS. Wah, ini terakhir ya. Homeschool. Best practice for writing for primary students. Ya, ini terlalu simple tapi sayangnya harus orang yang tahu ini tentang apa, baru orang itu mungkin akan ngelihat ini, oh gitu ya. Tapi kalau orang sepintas orang di luar yang ngelihat ini kayaknya nggak terlalu tertarik ya, buat apa dan sebagainya gitu. Jadi kasih penjelasan. Ini mungkin udah oke nih gambarnya ya gitu ya. Jadi kan ada primary student, saya lagi belajar gimana ya gitu. Nah ini dikasih penjelasan aja ya. Best practice for writing, kasih aja ya, ini apa, mau bahasa Indonesia nggak apa-apa, mau bahasa Inggris nggak apa-apa ya. Kemudian bisa dikasih lainnya. Ini terlalu polos ya, terlalu sederhana dan kayaknya tuh nggak profesional. Kan sebenarnya tujuan kita bikin mockup itu kan adalah supaya tampak profesional ya, ketika ngejualnya nanti tuh jelas dan sebagainya. Tapi kalau seperti ini kelihatannya ya apa adanya, terlalu simpel gitu. Oke, ya gitu. Itu adalah feedbacknya ya. Ini luar biasa bagus banget. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk Anda yang mau dibimbing ya bagaimana membuat kursus online ya, bagaimana agar laris manis ya, bahkan dari ketika pertama kali launching dan sebagainya, itu bisa join ya di membuatkursusonline.com ya, atau cek linknya di deskripsi, atau bisa juga di Triversity atau juga di Gate Course juga ada ya. Itu kita kerjasama dengan berbagai pihak. Oke, ya semoga bermanfaat ya, sukses selalu dan sampai jumpa. Bye-bye.